Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, puncaknya adalah di mana Allah berikan kepada kita anugerah untuk melakukan amal saleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan dia penghidupan yang baik. Istilah penghidupan yang baik di sini, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menafsirkan pemberian ketentraman hati dan ketenangan jiwa, sehingga mereka tidak melirik kepada hal-hal yang merusak jiwanya, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan bahkan di dalam tafsir Muyassar dikatakan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang bahagia dan tentram di dunia walaupun dia tidak banyak harta. Maka orang-orang yang menyambut kehidupannya dengan amal saleh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah yang dimudahkannya amal saleh, maka itu merupakan puncak kebahagiaan seseorang. Dan bahkan di dalam tafsir disebutkan hayatan thayyibah ini ada 3 hal, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya qanaah. Allah akan membuat dia ridho terhadap takdir Allah, serta yang terakhir Allah akan memberikan petunjuknya di atas kebenaran. Dan ini gak akan pernah bisa diraih kecuali dengan keimanan dan amal saleh. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam menyambut ketaatan. Ya, perhatikan baik-baik, dalam menyambut ketaatan Allah memerintahkan kita untuk menyambutnya dengan gembira. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Mungkin ayat ini sering lewat kita, nanti saya akan jelaskan. Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka berbahagia, bergembira. Jadi kalau kita bicara kebahagiaan dan kegembiraan itu disambut dengan karunia dan rahmat. Karena dengan dua perkara ini seseorang akan jadi bahagia sebenarnya. Tapi begitu mereka menghadapi kehidupannya lepas dari dua ini, maka mereka akan menjadi orang yang sengsara. Paham di sini? Nanti saya akan kemukakan alasannya sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir. Kemudian Allah katakan di akhir ayatnya, huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena banyak manusia yang merasa bahwa apa yang kita kumpulkan dalam bentuk harta itu lebih menjamin. Betul apa enggak? Ya. Tapi kenyataannya justru banyak orang yang dari status biasa menuju berlebih, mereka lebih stres daripada sebelumnya. Ya. Kita bilang banyak orang-orang yang kaya yang sampai nggak bisa tidur, padahal dulu ketika kehidupannya biasa dia bisa tidur dengan tenang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban dari kebahagiaan yang dicari selama ini oleh manusia dengan dua alasan. Bahagia itu karena Allah kasih keutamaannya dan rahmat. Jelas? Nah, lalu prakteknya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Imam Ibn Abi Hatim, ketika Umar bin Khattab sedang menghitung kharaj. Ya, kalau kita bilang kharaj itu pemasukan sebuah negara, ya, menghitung binatang ternak, ternyata jumlahnya lebih besar, lebih banyak daripada apa yang dibayangkan. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan segala puji bagi Allah. Lalu apa yang terjadi? Penasehatnya mengatakan demi Allah, ini berkat karunia dan rahmat Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan engkau berdusta. Bukan itu yang Allah maksud. Yang Allah maksud karunia dan rahmat bukan harta yang kita kumpulin. Paham? Jadi ketika seseorang melihat hartanya berlimpah, mereka mengatakan bahwa semua itu karena rahmat Allah sangat besar. Karena rahmat Allah itu dan karunia-Nya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan karunia Allah itu adalah Al-Quran. Jelas? Kemudian apa? Yang diisi dengan kenikmatan, anugerah, pemberian dan keutamaan yang melimpah kepada para hambanya, yaitu orang-orang yang praktek dengan Al-Quran. Ini karunia. Sedangkan rahmat Allah itu adalah agama Islam, keimanan serta ketaatan kepada Allah. Itu disebut dengan rahmat. Ketika manusia dalam hidupnya bersinggungan dengan dua perkara ini, maka mereka akan mendapatkan yang disebut kegembiraan atau bahagia. Karena sesungguhnya nikmat agama itu, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat sekaligus. Jelas? Orang-orang yang praktek dengan agamanya, ya ikhwah, saya mau tanya, orang dalam hidup ada nggak yang mau cari susah? Gak ada. Kalau antum nggak bahagia, nggak mungkin antum berangkat ke masjid, betul? Kalau antum nggak ngerasain tenang dan dapat solusi hidup, nggak mungkin antum duduk di majelis. Karena manusia itu dihadapkan dengan ketaatan ada dua tipe. Tipe bahagia, tipe tersiksa.
Karena nggak semua orang menikmati. Ada orang-orang yang tersiksa, sengaja Allah siksa. Pakai apa? Ibadahnya sendiri. Buktinya apa? Surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat itu, ya, faman yurid ayyudillahu yaj'al, Allah SWT, faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan cara menerima Islam dengan apa? Dimudahkan untuk memeluk Islam secara total. Satu. Yang kedua, diberikan semangat. Semangat dalam apa? Mengamalkannya. Yang ketiga, Allah mudahkan untuk terus-menerus melakukannya. Terus-menerus melakukan ini disebut dengan apa? Jelas di TV ini. Berarti tiga hal ini kita usahakan sendiri atau dikasih sama Allah. Kasih. Maka orang-orang yang diberikan petunjuk sama Allah untuk dilapangkan dadanya menerima Islam, mereka yang selalu bergantung sama Allah dalam setiap perkara ketaatan dan semua kehidupan dunia dan akhirat. Jelas? Ini tipenya. Tapi ada tipe orang ibadah usaha sendiri tanpa doa. Ada enggak? Tipe-tipe orang yang gugur kewajiban. Ada. Jangan salah. Orang-orang yang berpikir ibadahnya penggugur kewajiban, coba antum cek, ada enggak ulama yang mengatakan tujuan ibadah untuk gugurin kewajiban? Ada? Bukan sebagai tujuan mutlak. Paham? Tapi seorang meletakkan itu di tujuan pertama. Yang penting kewajibannya gugur. Ya ikhwah, urusan kita sama Allah kalau beban Allah Ta'ala. Allah katakan apa dalam Al-Quran? La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Ketika antum melakukan sesuatu terpaksa, maka semua akan tertolak. Jelas? Nah, maka di sini orang-orang yang ketika syarat dari ibadah tersebut ikhlas dan amal solehnya, ya, ikhlas dan melakukannya karena Allah, disertai dengan apa? Sesuai dengan syariatnya, hilang, otomatis tinggal apa? Ibadahnya, tinggal capeknya. Betul? Kalau sudah setiap ibadah yang dilakukan lebih dan lebih, kira-kira ibadah itu jadi nikmat atau siksaan? Siksaan. Kalau capek terus antum, sisanya apa? Antum ibadah, kemudian antum merasa tersiksa. Makanya Allah ngasih tipe yang kedua. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Allah katakan, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan kepadanya, apa yang terjadi? Maka Allah buat dadanya sempit. Haraja. Umar bin Khattab pernah tanya istilah ini kepada Bani Mudlaj. Kalau dhayiq itu sempit, tahu ya? Dhayiq. Haraja, sempit di sini, ditanya oleh kepada Bani Mudlaj. Bani Mudlaj ini orang Badui. Kata Bani Mudlaj itu mengatakan seperti sebuah pohon yang tumbuh di tengah-tengah. Di sekitarnya ada pohon-pohon yang lain yang mengelilinginya. Sehingga apa? Yang tengah tadi nggak bisa terjangkau sama binatang ternak. Maka dalam kondisi seperti ini, hatinya itu posisi di tengah. Sampai hidayahnya nggak bisa masuk. Antum kalau tanya,
sama orang-orang yang kepingin hijrah, cuman di lisan toh. Kira-kira gimana? Pengen hijrah? Oh pengen. Nih, tahun depan saya akan serius dalam Ramadan, betul? Ketemu Ramadan, nanti tahun depan lagi. Alasannya apa? Semua alasan yang menghalangi adalah perkara dunia. Betapa banyak mereka mengatakan, saya masih belum bisa ini, saya masih belum bisa itu, saya masih ada kerjaan ini, saya masih ada kerjaan itu. Subhanallah ya Allah. Kenapa? Karena Allah buat agamanya sempit buat dia. Allah katakan apa? Di dalam tafsir, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas mengatakan, di saat itu Allah buat agamanya menjadi siksaan sempit. Padahal sifat asli Islam apa? Luas. Makanya dalam kondisi yang seperti ini Allah permisalkan orang yang dekat Allah, dohirnya dekat, kayak naik ke langit. Semakin tinggi semakin apa? Semakin susah napas. Maka semakin taat, semakin berangkat ke masjid, semakin dia mulai melakukan ketaatan, semakin mereka tersiksa dan mengatakan, kenapa ibadah kok susah banget. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah kami siksa orang-orang yang tidak beriman karena ibadahnya tidak disertai dengan keimanan, alias mereka melakukannya bukan karena Allah, nggak sesuai aturan. Allah Subhanahu wa taala bahkan singgung efek orang yang kayak gini kalau terus-menerus terjadi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Apa yang orang-orang yang seperti ini ya Allah, kita harus paham. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Allah berfirman, maukah kami beritahukan orang-orang yang paling rugi amalnya? Siapa? Surat Al-Kahfi 103-104. Siapa mereka yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang usahanya tersebut tersesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sudah melakukan yang terbaik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika mereka melakukan amalan, mereka nggak mencapai tujuannya keikhlasan dan karena Allah. Dan bahkan digambarkan orang yang seperti ini, mereka melakukan amalan adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu nggak mencapai dua tujuan, ikhlas dan mutaba'ah, nggak ada. Kalau sudah seperti ini ya ikhwah, apa yang terjadi? Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan hadapkan amalan tersebut di hadapan mereka secara langsung. Ya. Ketika dihadapkan dengan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka tercengang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Orang-orang yang seperti ini tadi, dunianya kelihatannya aman-aman aja. Bahkan mereka merasa apa? Merasa bangga. Oh, insya Allah saya masuk surga. Kenapa? Oh, karena saya punya pahala puasa, sholat, dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah katakan kepada mereka semua yang berpikir dengan cara seperti ini, kami hadapkan segala apa yang mereka kerjakan. Kemudian di hadapannya langsung
yang tadi amalan yang mereka rasa selamat tadi dijadikan oleh Allah debu yang berterbangan, ketolak habis bersih. Makanya mereka merasa apa? Merasa bahwa mereka melakukan yang terbaik, padahal amalannya tertolak. Efek dari ini apa ya? Efek dari ini puasanya tidaklah menambah kecuali siksaan, rasa lapar dan haus saja. Karena orang-orang yang seperti ini mereka tidak akan pernah mencapai ketakwaan, karena puasanya pasti diiringi dengan apa? Kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Rubba sha'im haddahu min siyamihi al-ju'. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun mereka mendapatkan puasanya hanya lapar dan haus saja. Dan bahkan mereka nggak terasa melakukan perkara ini. Kenapa? Kenapa disebut tidak terasa? Saya kasih gambaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126. Orang yang ketolak ibadahnya itu ya, bukan tanpa konsekuensi, hati-hati. Yang ketolak ibadahnya Allah kasih ciri-cirinya jelas. Allah SWT mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sebutin ayat ini bukan berbicara tentang orang kafir, paham? Tapi Allah berbicara tentang orang-orang yang mengaku dirinya siapa? Muslim. Kalau Allah berbicara tentang orang kafir, maka Allah tidak akan pernah berbicara tentang masalah kehidupannya mereka ya, yang berupa apa? Dibuat susah. Maka Allah akan berbicara tentang mereka akan dikasih dunianya. Allah katakan apa? Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Yang dimaksud siapa? Orang-orang muslim yang ingkar. Jelas? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bahwasanya Allah akan buat hidupnya dalam kondisi sempit. Dibuat sempit ini yang dimaksud apa? Coba perhatikan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan istilah ma'isyatan dhanka adalah kehidupan dunia yang sempit, sehingga tidak memiliki ketenangan. Satu, hatinya tidak lapang. Dua, bahkan dohirnya secara fisik ya, mereka mendapati hidup mewah, makanan yang mereka sukai, pakaian yang mereka idam-idamkan, tetapi mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan tanpa terasa. Jelas. Dohirnya apa? Orang mengatakan nikmat, betul? Tapi secara perilaku disebut nikmat? Sama sekali tidak. Kemudian di akhiratnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Kemudian mereka protes kepada Allah dengan mengatakan apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu bisa melihat? Orang ini dohirnya bisa melihat, betul? Batinnya bisa melihat gak? Batinnya buta. Maka Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi batinnya. Maka Allah memberikan alasan apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu kami datangkan peringatan kami kepada engkau lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka hari ini kami lupakan diri. Kalau orang sudah dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di ayat yang lain, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ya ikhwah, yang membuat orang maksiat itu, kenapa orang bermaksiat? Ada yang tahu? Orang maksiat itu tahu nggak bahwa maksiat itu salah?
Bedain. Ada dua hal dalam diri seseorang. Ada yang namanya pengetahuan, jelas. Yang kedua ada yang namanya kesadaran. Ketika seseorang maksiat ini menjangkiti orang yang yang nggak ngerti atau orang yang ngerti juga kena. Yang ngerti kena. Paham di sini? Nah, kalau kita bicara masalah pengetahuan, banyak orang yang paham tentang bahwa ini boleh, ini tidak, jelas. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Paham? Karena kesadaran yang Allah kasih dalam bentuk apa? Hidayah. Kayak proses orang mendapatkan hidayah, kadang-kadang mereka mengatakan apa? Kayak saya baru dengar nih kajian. Betul nggak? Dia baru disadarkan. Nah, orang yang bermaksiat tadi, Allah katakan apa? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Begitu orang melupakan Allah, maksudnya apa? Melupakan aturan Allah dalam hidupnya. Karena hidup kita ini, selama kita hidup ada perjanjian kita sama Allah. Perjanjiannya apa? Buat ibadah. Begitu perjanjian itu dilupakan bersama dia, maka Allah buat dia lupa sama dirinya sendiri. Istilah lupa diri disebut dengan apa? Orang yang tidak sadar. Antum tahu, ini kayak orang pemabuk. Orang kalau lagi mabuk, antum tanya, mabuk gak? Jawaban mereka apa? Enggak. Antum mau video jalannya dia dan ciri-cirinya ditunjukin sama mereka di tengah mabuk, tetap jawabannya enggak. Sama. Ketika orang sedang maksiat, dia tahu tentang hukum maksiat, jelas. Kita bicara orang yang nuntut ilmu, jangan kita bicara orang yang jahil. Ya. Kalau orang yang menuntut ilmu, dia tahu bahwa maksiat itu tidak boleh dengan segala macam konsekuensinya, namun dia tetap melanggar, jawabannya sadar atau tidak? Dia nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Makanya kayak orang mabuk tadi. Karena kalau dia sadar itu bakal menghancurkan, maka otomatis dia akan jauh dari itu. Jelas. Berarti hatinya apa? Lalai. Allah buat dia lupa sama dirinya sendiri. Jelas. Paham di sini? Ini yang terjadi. Bukan nggak ngerti, paham, tapi Allah buat dia lalai. Orang yang lalai ini mengarah kepada apa? Tidak sadar kalau dia salah. Jelas. Nah, sekarang secara garis besar yang membuat puasa kita akhirnya nggak enak semua, sebabnya apa? Kalau tadi gambarannya proses dari orang apa? Dari orang yang awalnya dia melakukan ibadah ke arah siksaan. Kenapa? Karena mereka jauh dari keikhlasan dan mengikuti aturan. Nah, sekarang penyebab-penyebab yang lain yang menjadikan ibadah itu menjadi rusak, maksudnya puasa yang saya maksud. Yang pertama, seseorang puasanya rusak, hancur. Kenapa? Karena mereka tidak semangat dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melakukan ibadah itu dengan semangat. Allah katakan apa? Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau kita bicara ibadah, judulnya berlomba-lomba, itu judulnya. Bukan yang penting sah. Allah katakan apa? Berlomba-lomba. Orang yang berlomba-lomba modalnya apa ya? Semangat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam banyak riwayat, Rasulullah mengatakan dengan redaksi akhir yang sama, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Pertanyaannya,
Antum tahu istilah iman dengan penuh keimanan. Tahu nggak arti ihtisab? Ada yang tahu? Bukan sekadar mengharap pahala dari Allah. Catat ini. Istilah ihtisab ada 4 hal. Dan ini disebutkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi yang ditulis oleh Ibnu Hajar, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Istilah ihtisab yang pertama adalah berpuasa dengan mengharapkan pahala. 1. 2. Berpuasa dengan jiwa yang semangat. 3. Tidak merasa berat dengan puasanya. Itu ihtisab. Yang keempat, tidak merasa puasanya panjang. Orang sering mengatakan mengharapkan pahala, tapi prakteknya dia mulai merasa kok lapar ya. Betul. Melihat makanan, waduh, tambah lapar saya lihat. Tambah buka YouTube isinya makanan semua, dilihatin satu-satu. Kapan ada? Kok nggak datang-datang? Subhanallah. Orang kalau sudah seperti ini disebut dengan ihtisab nggak? Nggak sama sekali. Karena ihtisab tadi dari mulai mengharapkan pahala, semangat, tidak merasa berat, dan tidak merasa panjang puasanya. Ketika seseorang memenuhi perkara 4 hal ini, maka mereka akan benar-benar puasa itu sebenarnya. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, kalau kalian berpuasa, faltakun dahinan mutarajjilan, maka jadikanlah diri kalian apa? Dahinan, pakai minyak rambut dan terlihat apa? Sisiran, rapi, biar tidak kelihatan kalau kalian puasa. Bukan kemudian tambah lemes. Kadang-kadang teman kita malah apa? Oh, kalau lemes diterima berarti puasanya. Tapi kalau kelihatan seger, oh ini kayaknya nggak puasa. Ya ikhwah, justru harusnya kita itu menyembunyikan amal kita, bukan malah menampakkan. Makanya sampai ada seseorang yang puasa 40 tahun, kita bicara puasa sunnah, tapi satu keluarganya nggak ada yang tahu. Gimana caranya? Dia berangkat bawa bekal, sampai di tengah jalan bekalnya disekain, dan dia pulang pas dekat maghrib. Sampai di rumah buka puasa, kayak makan sama keluarganya. 40 tahun dia berlaku begitu. Satu pun keluarga nggak tahu kalau dia sering puasa, karena mereka benar-benar orang-orang yang ihtisab sebenarnya, mengharapkan pahala dengan total. Jelas? Motivasi mengharapkan pahala di sini bagaimana? Karena mereka menjadikan ibadah mereka sebagai solusi hidup. Rasulullah gambarkan ini tentang masalah sholat. Saya jelaskan. Imam Nasai meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berkata tentang masalah salat, wajuhilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kebahagiaanku dalam salat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan salat, apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Berarti sahabat Rasulullah dan para sahabatnya merasa nyaman hidupnya pas apa? Salat. Sama. Datang puasa mereka nyaman puasanya. Kenapa? Ini loh solusi hidup datang. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, begitu datang puasa, waduh, sebulan gak bisa makan minum. Sebulan gini harus baca Quran, aduh bisa gak ya? Ketika mereka melihat panggilan Allah sebagai penghambat kehidupan, maka di saat itu mereka akan melihat ibadah hanya sebagai penggugur kewajiban, bukan sebagai puncak kebahagiaan hidup. Jelas?
puasa itu puasa tapi tidak menjaga adabnya. Apa yang dimaksud puasa tidak menjaga adabnya? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab. Fa in sabaka ahadun aw qatala fal yaqul inni imru'un sha'im." Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka hendaklah dia jangan berkata-kata kotor dan juga jangan berteriak-teriak. Tahu maksudnya teriak-teriak? Orang yang teriak-teriak biasanya apa? Mereka kalau enggak marah atau enggak apa? Orang bilang apa? Enggak punya adab. Betul enggak? Artinya perangi buruk. Karena puasa itu bukan sekedar lapar haus, tapi semua anggota badan kita harus puasa. Puasa dari keburukan. Ini ada puasa. Tapi ketika seseorang puasa, namun akhlaknya nggak ikut puasa, bagaimana hasilnya? Maka mereka nggak akan pernah terjadi perubahan. Masuk Ramadan keluar sama aja. Dan ini yang membuat apa? Ibadahnya jadi tidak bermanfaat sama sekali. Karena pada dasarnya Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, dan diriwayatkan oleh Abi Syaibah dalam musannafnya, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa." Jangan jadikan hari puasamu dan hari berbukamu sama saja. Jadi nggak ada bedanya antara dirimu puasa sama enggak, masuk Ramadan sama enggak, itu sama persis. Maka orang yang seperti ini tidak disebut dengan puasa yang sebenarnya. Jelas. Bahkan kalau seandainya seseorang puasa, kemudian mereka melakukan dosa besar, seperti apa? Kayak riba, maka Allah hapuskan pahala puasanya total. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Ini saya jelasin tafsirnya para ulama tentang masalah di sini. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Apakah di sini dimaksud perkataan dusta bohong secara umum? Bahkan lebih parah daripada itu. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', yang dimaksud perkataan dusta dalam hadis ini adalah melakukan ghibah. Jadi puasa tapi ngomongin orang lain. Maka orang yang melakukan ini, pendapatnya Imam Auza'i, puasanya harus diulang total. Yang di dalamnya ada ribanya. Pendapat Imam Auza'i. Kenapa? Karena tertolak total. Tapi pendapat jumhur ulama yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', jumhur ulama mengatakan puasanya sah, tapi pahalanya hilang total. Yang dimaksud ribah ini sekali atau kena berkali-kali. Sekali kena nggak? Kena. Antum sekali ribah, pahala antum habis. Apalagi kalau berkali-kali. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang yang gunjing orang itu nggak berhenti, ya. Namanya konsekuensinya di dunia berubah, dihilangkan pahalanya. Tapi di akhirat mereka masih punya utang akan ditagih sama orang yang dihibahi. Ya bukan? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Arafta man muflis." Manil muflis, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Kemudian sahabat bertanya, mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kami itu orang yang nggak punya harta, dirham, dan nggak punya mata, barang-barang sama sekali. Kata Rasulullah, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bis-salati was-siyami was-sabah.
Dia datang di hari kiamat dengan apa? Salat, puasanya, dan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang telah apa? Menghina fulan, nuduh fulan, qadhafa hadza wa akala mal hadza, makan harta fulan, wa daraba hadza, mukul fulan, wa safqa ma hadza, ngalirin darah fulan. Fayu'ta hadza min hasanati, maka mereka nanti masing-masing akan minta balasan dari Allah. Pertanyaannya, kalau orang di posisi itu ada celah dimaafin nggak sama orang yang dizalimi? Ada kemungkinan dimaafin nggak? Mustahil. Di akhirat kita bicara, kalau di dunia mungkin. Kenapa mustahil? Ya ikhwan, saya kasih gambar. Kita nggak bicara di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Ingat ayat ini kan? Waji ayauma idzin fi jahannam. Ketika Allah datangkan neraka jahanam di hadapannya. Di hadapan sama seluruh makhluknya, dilihat ke neraka. Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di saat itu manusia mulai ingat sama apa? Amalnya dulu. Ketika manusia melihat neraka, maka mereka mulai nyari apa yang bisa membuat dia selamat dari itu. Cari sama mereka. Ketemu, oh saya pernah dizalimi. Itu yang dituntut sama dia. Jelas. Bahkan Allah gambarkan di saat itu mereka rela untuk mengorbankan seluruh keluarganya supaya selamat dari neraka. Maka nggak ada istilah maaf. Makanya kata Rasulullah, wa yu'ta min hasanati, diambil dari kebaikannya dikasih sama orang yang tak zalim tadi. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuhdha ma'alih. Kalau kemudian ternyata kebaikannya ya sudah habis, sedangkan penghakimannya belum selesai, apa yang terjadi? Oh khilat min khatayahu, diambil dari dosanya kadar kezaliman. Faturihat, kemudian dilempar ke dirinya. Thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka. Padahal pahala ibadahnya banyak. Ya ini orang ibadah, kemudian dia maksiat zalim sama orang. Habis dia dunia kena, akhiratnya kena. Jelas rusak semuanya. Kemudian di antara perusak ibadah yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak tenang dalam ibadah adalah beribadah tanpa ilmu. Ya ikhwah, kalau cuma sekedar ikut-ikutan dan gak mau belajar, antum lebih banyak sengsaranya daripada menikmatinya. Berapa banyak orang ibadah kemudian dia ragu sama ibadahnya sendiri. Ditanya, benar gak sudah? Wallahu a'lam. Kan saya cuma ikut. Kalau sudah prinsip seperti ini, maka syaitan lebih mudah merusak ibadah antum dibanding dengan antum menjalankannya dengan nikmat. Semua jadi beban. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, annal amil bila ilm kasair bila dalil. Wal ma'lum anna ataba mithla hadha aqrab min salamatihi wa in qadira salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmud bal madmum 'inda al-qala. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang beramal tanpa ilmu itu kayak orang yang berjalan tanpa petunjuk. Kalau sudah seperti ini, diketahui bahwa orang-orang yang seperti ini itu lebih banyak rusaknya. Kenapa? Karena jalannya nggak pakai penuntun dan jarang selamat. Paham ya? Kalau selamat, dia akan jadi orang tercela, bukan terpuji. Anda mau bayangkan? Ya, contoh ada pendaki gunung, turunnya nggak pakai petunjuk. Kemudian orang-orang yang nungguin dia, kira-kira nyebut dia orang yang
luar biasa atau mengatakan tentang dia keburukan. Disebut nekat atau disebut sebagai pahlawan. Nekat, persis. Artinya orang itu begitu sampai ya di hadapan orang-orang yang masih nungguin, nggak bakal dapat pujian. Yang ada apa? Dimarahin, betul nggak? Karena orang-orang yang nekat dengan hidup seperti ini, ibadah nggak pakai tuntunan, cuma sekedar melihat orang lain. Yang penting saya nyontoh ini, ya kalau yang dicontoh benar. Kalau enggak, maka lebih banyak tersesatnya dan mereka tidak menikmati ibadahnya dibanding dengan mereka mencapai apa? Tujuan keikhlasan dan mengikuti aturan. Jelas? Berarti apa? Lebih banyak rusaknya ibadah. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang membuat ibadah kita tersiksa adalah ketika seseorang yang mulai pelit dengan hartanya. Pelit. Apa hubungannya pelit sama ibadah? Apa hubungannya? Saya kasih dua dalil. Yang pertama, Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, seseorang dalam beribadah itu ada kaitannya erat dengan harta. Kita harus paham macam ini. Allah SWT mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah katakan, barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, pelit, dijaga sama Allah dari sifat pelit, maka mereka adalah orang yang beruntung. Saya mau tanya, manusia yang gak pelit itu manusia gimana? Yang manusia yang yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu menjanjikan, betul? Tapi manusia mulai perhitungan kapan? Ketika mereka mulai berusaha sendiri dan lupa sama Allah. Yang ada perhitungan atau jadi orang yang mudah berbagi. Perhitungan. Kalau saya kasih, dan kalau nanti habis gimana? Belum tentu dapat. Nah ini, orang kalau sudah seperti ini, maka mereka akan menjadi orang yang berbeda. Efeknya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sifat pelit itu akan melahirkan sifat tamak yang kuat. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, melahirkan menahan dirinya dari kewajiban. Baik kewajiban perkara ibadah fisik ataupun harta. Dia kalau sudah mulai pelit, mulai diperintahkan nih, ayo ibadah. Saya kalau sholat itu apa? Dia hitung-hitungan. Hitung-hitungannya semua hidup itu. Hati-hati. Makanya antum kalau ngajak orang yang mulai nggak percaya sama Allah, sama janji Allah berupa jaminan hidup, kalau antum ngajak gimana? Saya sudah sholat bolak-balik tapi kena masalah. Buat apa saya sholat? Betul nggak? Orang kayak gini, ya, kira-kira orang tersebut perhitungan apa enggak? Perhitungan banget. Kemudian yang berikutnya, orang yang perhitungan tadi, ya, akan melahirkan sifat dolim dengan mengambil harta orang lain. Jelas. Dan yang terakhir adalah akan melahirkan sifat memutus hubungan silaturahim disertai dengan dengki. Berawal dari apa? Pelit. Itu ngerinya. Jadi kalau orang bicara puasa tapi dia itu hitungan harta, gak bakal dia puasa dengan baik. Dia akan jadi orang yang melihat puasanya sekedar gugurin kewajiban. Dia tidak nikmatin sama sekali. Karena kita dengan urusan harta ini gak lepas. Jelas di sini. Paham? Dan apa dalilnya? Bahkan orang yang tadi, ya, mulai dia percaya sama apa yang ada di tangannya dan lupa sama yang ada di tangan Allah, mereka akan jadi orang yang benar-benar zalim sebenarnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat apa? Al-Alaq ayat 6-7. Allah katakan apa? Apa ayatnya? Kalla
Innal insana la yatgha. Manusia itu pasti akan melampaui apa? Batas. Kapan dia jadi orang tokoh? Ar-ra'ahus karena ketika mereka merasa dirinya serba cukup alias kaya. Orang kalau sudah mulai jadi orang kaya, maka mereka akan mulai menjadi orang yang zalim. Tapi kalau mereka tidak terfitnah dengan hartanya, maka mereka akan tetap di jalannya. Ini ngerinya. Nah, penyakit ini ya ikhwan, di satu sisi ketika menjangkiti orang, kapan manusia berhenti? Dari penyakit kerasa cukup. Ada yang tahu? Ketika sampai kuburan baru berhenti. Apa dalilnya? Surat At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Alhaakumut takatsur. Melalaikan kalian bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir. Tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, kalian itu akan terus ngejar dunia sampai kapan? Sampai bahkan kalian gak sadar bahwa pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Sampai kalian masuk ke kuburan baru sadar kalau ternyata hidup ini butuh pahala. Maka orang kalau sudah kayak gini, bisa gak ibadahnya nikmat? Datang puasa, kalau ada kerjaan yang gak harus ini, sudah nanti dulu puasanya. Ini lebih penting ini, jaminan. Padahal begitu manusia ngejar dunia, ya, yang didapetin, ya, tenang atau gelisah. Nanti ngejar dunia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, nggak lepas dari 3. Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Dr. Ibnu Arif, menyebutkan muhibbud dunya la yanfaqu min ats-tsalath. Para pecinta dunia itu nggak lepas dari 3. Apa yang terjadi? Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Antum begitu usaha, saya kasih contoh, ya, usaha kita kepingin dapat, kayaknya bakal untung hari ini. Begitu nggak dapat untung, rasanya gimana? Sedih. Besoknya kita lagi nggak? Untung nggak, sudah galau nih, hati capek. Betul nggak? Yang kedua apa? Ta'abun daim, rasa capek yang gak pernah habis, terus capek. Saya mau tanya, kita kalau selesai pulang kerja, rasanya gimana? Capeknya badan atau hati juga? Dua-duanya. Betul? Kalau kita pulang terawih, capek gak? Capek kok bisa makan lagi. Orang capek itu biasanya kan istirahat, betul? Kadang-kadang sadar nggak kita habis pulang terawih, malamnya masih lanjut qiyamul lail, betul? Paginya lanjut sholat subuh, kemudian langsung kerja, capek nggak? Kalau antum capek nggak mungkin antum mulai kerja. Sadar nggak? Ini bedanya. Kalau kita lagi bicara ketaatan sama lagi bicara urusan dunia. Yang ketiga adalah wahasratun la tanqadi, kerugian yang gak pernah putus. Orang begitu bicara usaha yang dihantui, yang menghantui dirinya apa? Rugi. Kalau rugi gimana? Bahkan orang rela untuk tidak usaha di satu bidang karena dia ngerasa kalau rugi gimana? Tapi kalau kita bicara ketaatan sama Allah, ada istilah rugi. Dan bahkan orang yang Allah kasih kaya hatinya, nanti ada pembahasan berikutnya mengenai hati juga. Orang yang Allah kasih kaya hatinya, mereka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walaupun cukup makan sekali sehari, tapi mereka akan menjadi orang yang bahagia. Berarti harta itu ukuran kan? Orang-orang yang mengatakan ada duit semua mulus, ya kan? Coba perhatikan. Kalau mereka mengatakan ada duit semua mulus, apakah mereka bisa beli kebahagiaan?
Sampai orang yang model seperti ini hidupnya mau tidur pakai obat. Apakah itu disebut dengan semua mulus? Jelas. Karena yang membuat seseorang tenang itu hanyalah anugerah dari Allah berupa petunjuk. Dalilnya apa? Surat Al-Fatih surat 48 ayat 4. Allah katakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Berarti yang dapat tenang siapa? Orang mukmin aja. Apa tujuannya? Liyazdadu imanan ma'a imani, supaya keimanannya bertambah. Mereka tambah yakin sama Allah. Jadi Allah kasih tenang. Kapan dikasih tenang? Saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, orang yang dikasih sakinah itu ada dua. Dua yang Allah kasih. Yang pertama ketenangan jiwa, yang kedua kekuatan jiwa. Bukan sekadar tenang, tapi jiwanya kuat. Karena tujuannya apa? Allah kasih mereka ketenangan di tengah masalah yang menghimpit mereka. Jelas. Jadi datang tenang itu bersamaan dengan cobaan. Cobaan dalam bentuk kesusahan. Paham sih? Nah, tujuannya apa? Di akhir tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan supaya mereka bisa tetap menjalankan perintah Allah dalam kondisi sesusah apapun. Tujuannya, makanya dikatakan apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanannya bertambah. Sedangkan bertambahnya keimanan ini pakai apa? Ketaatan. Jelas di sini. Jadi kualitas ibadahnya tambah naik. Dapat cobaan tambah naik kabarnya, bukan tambah down. Kalau jauh dari kata-kata ini, jauh dari kata-kata tenang yang Allah kasih, begitu dapat cobaan puasanya berhenti. Itu yang bahaya. Paham sampai sini? Jelas? Ya. Inilah bagaimana gambaran kalau puasa itu jadi siksaan hidup. Ya. Tapi kalau puasa itu jadi anugerah, maka kita akan merasakan puasamu, ibadahmu adalah solusi hidupmu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Insyaallah. Nah, Masya Allah. Satu dulu aja. Satu. Untuk yang lain. Iya. Saya mohon penjelasan tentang ibadah. Penjelasannya seperti apa? Supaya kita tidak nyasar. Apa? Ibadah kenapa? Ibadah kan dengan ilmu. Iya. Nah, ini mohon penjelasan supaya nggak kesasar. Iya. Oke. Satu dulu ya. Ya, insyaallah. Yang pertama, kita bicara ibadah. Tahu nggak pengertian ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan istilah ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al ad-dhahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengertian ibadah itu adalah semua hal. Makanya disebut apa? Ismun jami'. Setiap semua hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Jelas? Baik mencakup perkataan ataupun perbuatan yang kelihatan dan yang tersembunyi. Makanya puasa ini ibadah kelihatan atau tersembunyi? Tersembunyi. Loh, antum kalau puasa nih, ya, puasa. Saya kasih contoh. Datang ke rumah teman lagi bertamu, disuguhin nggak? Disuguhin kan? Karena dia nggak ngerti. Kecuali antum ngomong, anak sedang puasa. Oh iya maaf. Tapi nggak kelihatan. Ya. Yang kelihatan kayak apa? Salat. Orang salat kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti kalau berjamaah kelihatan. Paham di sini? Nah, maka semua perkara ini butuh ilmu. Karena ilmu yang seseorang tuntut tadi akan menghasilkan apa? Tujuan ibadahnya, yaitu menambah rasa takut dirinya kepada
Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan apa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Siapa yang takut sama Allah? Hamba-hambanya yang berilmu, yang praktek sama ilmunya, mereka tambah takut sama Allah, tambah dekat. Ya ikhwah, saya mau tanya, motivasi orang yang menjalankan ibadahnya dengan cara berlomba-lomba, kenapa dia bisa berlomba-lomba? Tinggal. Nah, itu harus paham. Orang berlomba-lomba karena takut. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Aisyah itu bertanya kepada Nabi SAW tentang sebuah ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Apa yang Allah katakan di situ? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Waktu itu Aisyah bertanya, ya, qalat Aisyah mengatakan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah yang Allah maksud ini orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut? Apakah mereka itu karena maksiat, minum khamr, mencuri? Kata Rasulullah, la ya bintu Siddiq. Bukan itu wahai anaknya Siddiq. Walakinnahum, akan tapi mereka alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Justru mereka itu yang puasa, salat, sedekah. Kemudian wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut amalnya enggak diterima. Maka kata Rasulullah, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau semakin kita ibadah, semakin kita takut kalau ibadah kita ketolak, maka itulah yang Allah inginkan dari kita supaya kita bisa istiqomah dan berlomba-lomba. Tapi semakin kita ibadah, semakin kita merasa aman, maka berarti ibadah kita ketolak. Makanya kadang-kadang barometer seseorang mulai malas-malasan ibadah kenapa? Insya Allah saya masuk surga, sedekah saya banyak, tuh amal jariah saya di mana-mana. Saya sudah puasa, saya sudah ini, saya sudah itu. Kalau sudah posisinya seperti ini, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, "Lau lam tudnibu la khasyitu 'alaikum akthar min dzalik." Kalau kalian tidak merasa berbuat dosa, aku takut perkara lebih parah daripada itu. Yaitu apa? Al-ujub, bangga diri. Bangga diri ini mengerikannya. Imam Nawawi mengatakan antara orang yang putus asa sama yang bangga diri sama persis. Sama-sama tidak mau cari kebahagiaan. Ada yang tahu kenapa nggak mau cari kebahagiaan? Orang yang putus asa mau nggak disuruh cari kebahagiaan? Nggak mau karena putus asa. Paham ya? Orang yang bangga diri mau disuruh cari kebahagiaan. Kenapa nggak mau? Ngerasa sudah punya. Paham? Padahal dia punya nggak? Enggak. Kalau dia punya, nggak mungkin dia bangga sama dirinya, karena kebahagiaan yang dia dapat dikasih sama Allah, bukan usaha dirinya. Paham? Makanya tadi, supaya orang ini merasa Allah yang kasih Allah, buat dia khawatir sama amalnya, takut ketolak. Jelas masalah ibadah. Kalau sudah seperti ini, kira-kira dia cari ilmu nggak? Kira-kira dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya enggak? Semua hal yang mengarah kepada ketaatan dia berusaha tempuh. Kalau yang ini enggak diterima, dia berharap yang ini. Kalau ini enggak diterima, dia berharap yang ini. Terus tambah. Jelas? Paham? Oke. Ada yang lain pertanyaan? Saya tutup. Ini yang terakhir pertanyaan, karena waktunya ini enggak cukup. Satu lagi. Masya Allah. Ya, silakan. Katanya lu, Gimana?
Iya. Bagaimana menjaga iman? Oke. Goyang-goyang. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan tentang bicara keimanan. Ya. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsiha. Kata Imam Zaid Al-Qayrawani mengatakan bahwa keimanan itu bertambah dengan bertambahnya amal saleh. Ya. Dan berkurang keimanan itu dengan apa? Dengan berkurangnya amal saleh. Kemudian iman ini, ya ikhwah, ada kalau kita bilang istilah yang melengkapinya. Maka dikatakan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, la yakmulul iman, dan tidak dikatakan iman itu ya menjadi sempurna bil qaul, bukan sekadar dengan perkataan. Ya, tapi dengan apa? Yaitu bertambahnya keimanan disertai dengan ya amal soleh. Jadi dengan lisan ya, amal ya. Kemudian dikatakan lagi, wala qaulun wala amal illa binniyah. Dan iman itu nggak akan pernah baik, bukan sekadar dengan perkataan dan perbuatan, kecuali ditambah dengan apa? Niat. Niatnya harus benar. Jelas? Kemudian dikatakan lagi, wala qaulun wala amal wal niyah illa bimuwafaqati sunnah. Dan tidaklah iman itu sempurna dengan perkataan, perbuatan, dan niat kecuali sesuai aturan. Jadi kita bicara iman, kita bicara apa? Perkataan, perbuatan, niat, dan sesuai aturan. Inilah bicara kesempurnaan iman. Salah satu hilang, imannya besar. Nah, kemudian dalam iman itu kan ada amal soleh. Unsur amal soleh ada 4. Dan ini disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal. Ya. Kata Mu'ad bin Jabal, dinukil perkataan Mu'ad bin Jabal di dalam kitab Ma'limut Tanzil. Dikatakan amal soleh itu ada 4 unsur. Yang pertama ilmu. Jelas? Yang kedua niat yang benar. Yang ketiga sabar. Yang keempat ikhlas. Jadi kata Mu'ad bin Jabal, amal soleh ini gak lepas dari 4. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Kedua niat. Ketiga sabar. Keempat ikhlas. Paham sekarang? Iman sama amal soleh. Ini secara lengkapnya. Jelas ya kawan? Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita dalam melakukan amal soleh, serta mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk di dalam melakukan amal soleh, dan Allah berikan rahmatnya dalam bulan Ramadan hingga keluar dari bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.